ada kisah juga, yaitu kisah Imam Malik bin Anas, teman-teman, ya. Dan kita tahu Imam Malik ini adalah salah satu imam madhab yang 4, ya. Madhab yang keempat ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada Imam Ahmad, ada Imam Abu Hanifah. Maka Imam Malik ini adalah salah satu imam madhab yang kita kenal. Ya. Beliau adalah Malik bin Anas. Ya. Beliau memiliki kunyah Abu Abdullah. Ya, jadi unik ya. Imam 4 madhab ini, tiga di antara mereka itu Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Syafi'i itu kunyahnya sama, Abu Abdullah. Yang kunyahnya berbeda itu Abu Hanifah. Ya, Abu Hanifah kunyahnya Abu Hanifah. Dia namanya Nu'man bin Thabit. Jadi Abu Hanifah nama aslinya Nu'man bin Thabit. Tapi Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad, mereka kunyahnya sama, Abu Abdullah. Ya. Jadi Abu Abdullah Malik bin Anas, beliau adalah orang yang sangat terkenal, seorang ulama yang terkenal dengan banyak memiliki ilmu. Ya, beliau dilahirkan pada tahun 95 Hijriah, teman-teman. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal, ya, mengatakan bahwa murid Az-Zuhri yang paling menonjol, Az-Zuhri ini adalah gurunya Imam Malik. Jadi murid yang paling bagus, muridnya Imam Az-Zuhri, itu adalah Imam Malik. Ya, Masya Allah. Jadi Imam Malik ini adalah murid yang luar biasa. Biasanya kalau kita di sekolah kan ada murid yang menonjol ya di antaranya. Nah, di antaranya murid Imam Az-Zuhri yang paling menonjol adalah Imam Malik. Bahkan Abu Hatim pernah mengatakan Imam Malik itu adalah imam yang thiqah. Beliau adalah imamnya penduduk Hijaz. Ya. Dan Imam Syafi'i juga berguru kepada Imam Malik. Ya, kita tahu bagaimana nanti insya Allah saya akan kisahkan bagaimana Imam Syafi'i ketika berguru kepada Imam Malik. Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik waktu Imam Syafi'i masih kecil, sampai Imam Malik mengatakan, ya wahai anak kecil, siapakah engkau? Dan Imam Syafi'i mengatakan, saya adalah Muhammad bin Idris, ya, Syafi'i, ingin belajar di majlis engkau wahai Imam. Maka Imam Malik pun mengatakan, jika engkau memang benar-benar belajar di tempatku, di majlisku, coba dites. Kira-kira apa yang tadi aku sampaikan dari awal sampai akhir. Dan Masya Allah, Tabarakar Rahman, Imam Syafi'i bisa menjawabnya dengan lancar tanpa ada salah sedikit pun. Masya Allah. Dan ini adalah bentuk cahaya ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam dada Imam Asy-Syafi'i. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Malik ini terkenal, sangat-sangat terkenal, ya, orang yang faqih, orang yang berilmu. Sampai-sampai Imam Ibnu Abu Hatim, beliau pernah meriwayatkan, kata beliau, imam manusia pada zaman mereka itu ada 4 orang. Jadi para imam di zamannya Ibnu Abu Hatim, ya. Yang pertama adalah Sufyan Ats-Tsauri yang berada di Kufah. Yang kedua adalah Malik bin Anas yang berada di Hijaz. Yang ketiga adalah Al-Auza'i, yang ketiga itu berada di Syam. Dan yang keempat adalah Hammad bin Zaid yang berada di Basrah. Pada zamannya Ibnu Abu Hatim, ya, ada 4 ulama besar, ya, di setiap negeri, Masya Allah. Di Kufah, di Hijaz, di Syam, dan di Basrah, Masya Allah. Dan Imam Syafi'i pernah, beliau mengatakan tentang guru beliau, yaitu Imam Malik, kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak ada di muka bumi ini kitab yang lebih banyak riwayat sahihnya dari kitabnya Imam Malik. Dan teman-teman, kita harus tahu nih, kitabnya Imam Malik itu kitab apa? Kitabnya Imam Malik itu namanya kitab Muwatta. Ya. Imam Malik punya kitab besar, teman-teman. Semoga teman-teman nanti diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melihat langsung kitabnya Imam Malik. Catat baik-baik. Nama kitabnya adalah Muwatta. Ya. Dan Imam Syafi'i memberikan penjelasan bahwasanya kitab yang lebih banyak riwayat sahihnya, ya, di antaranya adalah kitab Imam Malik, yaitu kitab Al-Muwatta. Ya. Taib. Imam Malik, teman-teman, ya, subhanallah, beliau itu punya banyak guru. Kalau kita sekarang, kita hitung kira-kira guru kita dari SD, ya, dari sekolah dasar sampai di bangku kuliah, sampai sekarang, kalau kita hitung-hitung mungkin tidak lebih dari 300 guru, ya, atau 500 guru lah, anggaplah 500 guru. Kalau kita catat.
Nah, gurunya Imam Malik, beliau itu belajar dari 900 guru. Dan 300 guru Imam Malik berasal dari kalangan tabi'in. Dan 600-nya dari kalangan tabi'ut tabi'in. Masya Allah. Jadi 900 guru beliau datangi. Masya Allah. Untuk bisa belajar. Untuk bisa menuntut ilmu. Dan inilah semangatnya Imam Malik dalam mendapatkan ilmu. Dan ketika Imam Malik mulai sakit, sakit beberapa hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan beliau di tahun 179 Hijriah. Maka Imam Malik, teman-teman, ketika itu meninggal di kota Madinah. Dan dikuburkan di kuburan Baqi'. Insyaallah. Dan ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada Imam Malik untuk dimudahkan dalam menuntut ilmu. Sampai gurunya beliau saja 900 guru. Atau bahkan dalam riwayat lain gurunya Imam Malik itu lebih dari 900 guru. Maka tidak ada yang perlu kita sombongkan, teman-teman. Ketika saat ini teman-teman punya banyak guru, tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan para ulama zaman dahulu. Semakin banyak kita menuntut ilmu, semakin banyak kita punya guru, maka seharusnya kita semakin merunduk. Karena pada hakikatnya ilmu ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala.